Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wasi'ni fi rizqi barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman mina zawan ya mubdi'an mina mithal walakal hamdu walakal minnatu walakal syarafu ala kulli hal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Qala as-sayyid Muhammad ibn Sayyid Alawi ibn Sayyid Abbas al-Maliki al-Mukil Hasani fi kitabih Mada fi Sya'ban radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi asrari sa'iri salihin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Dari hadis yang terakhir kita baca dapat dipahami bahwa Rasulullah sudah mengetahui kondisi ujian ibtila dari Allah untuk beliau dalam persoalan umatnya. Tetapi beliau sangat bahagia bersyukur karena ada satu solusi, bahwa siapa yang bersolawat kepada Nabi, Allah akan mencatat 10 kebaikan, Allah akan menghapus 10 kesalahan. Artinya seburuk-buruk apapun kesalahan umat, tetapi jika dia masih bersolawat, ada harapan tergolong orang yang selamat. Bahkan dalam ayat Al-Quran, umat ini, umat yang menerima ayat Al-Quran, menerima kitab suci Al-Quran, terbagi menjadi 3 karakter golongan. Yang pertama, yang berlomba-lomba untuk menerapkannya, berlomba-lomba untuk mengamalkannya, sabiqun bil khairat. Tetapi ada yang muktasib, sekali waktu dia bersemangat menjalankan perintah agama, perintah Al-Quran, sekali waktu dia bermalas-malasan atau ada hal yang mengurangi kebaikannya. Dan ada yang kelompok ketiga, zalimun li nafsihi, lebih banyak keburukannya dibanding amal baiknya.
Tetapi Nabi sudah mempersiapkan satu doa pamungkas, syafaat al-kubra, syafaat ummah, dan beberapa syafaat lainnya yang memang Nabi sudah memprediksi, mengetahui bahwa syafaati di akhir kabair min umat, syafaatku aku persiapkan untuk pelaku dosa besar dari umat. Jadi nikmat manakah yang lebih besar daripada nikmat syafaat, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kata kuncinya sudah cukup beriman pada Nabi Muhammad, jangan keluar dari wilayah iman ini, harus berada dalam wilayah umat yang merespon dakwah Nabi, yang menerima dakwah ajakan beliau, bukan umat yang masih perlu didakwahi lagi, bukan umat dakwah, tapi kita menjadi umat yang menyatakan persaksian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang menyatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Selama di dalam diri kita ada syahadat, ada la ilaha illallah muhammadur rasulullah, maka masih ada kesempatan untuk meraih keuntungan, keselamatan dunia akhirat. Yang kelima, man shalla 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam kana lahu dzalika adla 'ashri riqab a'taqaha liwajhillahi ta'ala. Siapa yang bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada apa? Karena lahu bagi orang yang bersolawat itu kemana? Dzalika apa bacaan solawatnya? Adl ashri, sebanding 10 riqab budak, 10 orang budak, aqaqah yang memerdekakan siapa man ha kepada asyra riqab, 10 budak itu liwajhillahi ta'ala, karena mengharap ridha Allah Ta'ala. Ini plus tambahan lagi. Kemarin sudah kita mendengarkan penjelasan Allah membalas sholawatnya 10 kali balasan sholawat, Allah mencatat untuknya 10 kebaikan, Allah menghapus darinya 10 kesalahan, Allah angkat untuknya 10 derajat. Ini ada berita gembira lagi, orang yang bersolawat atas Nabi sebanding dengan pahala membebaskan 10 budak karena Allah Ta'ala, membebaskannya karena Allah Ta'ala. Fa'anil Bara' ibn Azib, diriwayatkan dari Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man shalla alayya marratan, siapa yang bersolawat atasku sekali, kata Allah Ta'ala lahu 10 hasanat, maka mencatat siapa Allah Ta'ala untuknya 10 kebaikan, wa ma'anhu, dan menghapus Allah anhu darinya 10 sayiat, 10 keburukan, wa rafa'ahu, dan mengangkat Allah Ta'ala kepadanya, pada orang yang bersolawat itu, man shalla alayya biha, dengan sebab bacaan sholawatnya 10 derajat, 10 derajat, wa kunna lahu, dan ada semua nilai itu, nilai kelipatan-kelipatan dari bacaan sholawatnya, lahu bagi orang man shalla, bagi orang yang membacakan sholawat, adla ashri riqab, sebanding dengan 10 budak
yang dimerdekakan. Jadi total keseluruhannya senilai sebanyak 10 budak. Dalam bahasa yang lain, orang bersolawat ini berarti dia melakukan pembebasan umat manusia, pembebasan perbudakan di dunia. Qala al-Mundhiri, berkata Ibnu al-Mundhiri, rawahu, meriwayatkan pada hadis tersebut Ibnu Abi Asim. Siapa? Imam Ibnu Abi Asim di kitab as-shalah, dalam kitab as-shalah, an maulan lil Barra, dari seorang budak yang dimerdekakan, lil Barra, milik sahabat al-Barra. Di sahabat Nabi bernama al-Barra mempunyai budak yang dimerdekakan. Beliaulah yang meriwayatkan hadis ini. Lam yusammihi anhu, tidak menyebutkan Imam Mundhiri atau Ibnu Abi Asim kepada budak tersebut, maulan itu, budak yang dimerdekakan. Anhu dari Anil Barra, artinya tidak menyebutkan dari Barra radhiyallahu anhu. Ada kronologi berarti tentang riwayat hadis tersebut, bahwa seorang sahabat pernah memiliki budak yang dimerdekakan. Termotivasi, jadi nilai sholawat itu senilai dengan 10 budak yang dimerdekakan. Ini manusia, jadi mengangkat derajat kemanusiaan. Perbudakan itu kan merendahkan kemanusiaan. Maka dengan bersholawat ada nilai-nilai kemanusiaan, ada nilai-nilai mengangkat derajat hak asasi manusia. Yang keenam, innaha sababun fi maghfiratil dzunub. Sesungguhnya sholawat itu adalah sebab dalam memperoleh ampunan dosa. Wa dzalika ala hasab imanil mu'min wa hubbihi wa ikhlasihi fi sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang demikian itu sebab terampuninya dosa itu menurut keimanan seorang mukmin dan kecintaannya serta keikhlasannya di dalam bersolawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad rawa Ibnu Abi Asim, maka sungguh telah meriwayatkan siapa Ibnu Abi Asim, wa Tabrani dan Imam Tabrani, an Abi Kahil, dari Abi Kahil radhiyallahu anhu. Qala, berkata Abi Kahil, qala li, berkata, bersabda kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah, ya Aba Kahil, man shalla alayya kulla yawmin 3 marrat wa kulla lailatin 3 marrat hubban aw shawqan ilayya kana haqqan 'ala Allah an yaghfira lahu dhunubahu tilka al-lailah wa dhalika al-yawm. Wahai Abu Kahil, siapa yang bersolawat atasku setiap hari 3 kali dan setiap malam 3 kali, siang harinya 3 kali, malam harinya 3 kali, hanya 3 kali saja, tetapi dengan catatan hubban aw syauqan, karena cinta atau karena rindu ilayya kepadaku, karena haqqan, ada hal tersebut itu hak atas Allah Ta'ala, ayyaghfirullahu, bahwa Allah mengampuninya, bahwa akan dosa-dosanya, tilkal lailah, pada malam tersebut, wa dzalikal yaum, dan pada hari tersebut. Subhanallah. Siapa yang bersolat kepada Nabi karena cinta dan karena rindu, 3 kali minimal dosa-dosa orang itu diampuni, dan dosa-dosa hari itu diampuni. Dalam hari 3 kali, pagi hari 3 kali.
Disinilah sikap kita harus penuh rahmah. Jika ada orang yang masih bergelimang dosa, penampilannya tidak menunjukkan tampilan orang yang masih penuh perilaku tidak baik, perilaku buruk, jauh dari kesantunan kesopanan, tetapi masih mau bersolawat, dan apalagi dia setiap kali bersolawat menetes air matanya penuh dengan penyesalan, rindu akan syafaat Nabi. Husnudon bahwa orang itu masih ada harapan baik. Waqad awradahu al-Mundhiri bi sifati ruwiyah, dan sungguh telah mendatangkan riwayat hadis tersebut siapa yang Mundhiri dengan redaksi kata ruwiyah, diriwayatkan, berarti ada sesuatu yang lemah pada sanad riwayatnya. Wa dzakarahu fi Jala'il Afham, dan menyebutkan siapa Imam Al-Mundhiri kepada hadis tersebut di dalam kitab Jala'il Afham bi isnadi, dengan menyertakan sanadnya. Yang ketujuh, as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam tastaghfiru sahibiha wa tu'anisu fi qabri. Ini yang luar biasa ya. Saya baru mendalami makna hadis ini. Jadi sholawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholawat tersebut memintakan ampun bagi pemiliknya, bagi orang yang membacanya. Jadi sholawatnya itu berperan untuk memohonkan ampun. Jadi kan seakan sholawat itu sosok manusia atau sosok wujud yang berperan bisa memohonkan ampun. Waktu alisu, dan menenangkannya fi qabrihi, di kuburnya. Kita mendengar bahwa amal soleh lah yang akan menjadi teman sejati kita di kuburan. Nah, ini termasuk sholawat kita akan menjadi teman kita nanti di alam kubur. Faqad rawiya, maka sungguh telah diriwayatkan an Sayyidah Aisyah dari Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin shalla 'alayya salatan, tidaklah seorang hamba bersolawat atasku sekali solawat, illa melainkan kharaja biha, keluar hamba itu biha, dengan membawa bacaan sholawatnya, atau di belakangnya fa'in kharaja, keluar biha, dengan membawa bacaan sholawat seorang hamba itu, malakun, siapa? Seorang malaikat, ada petugasnya ya. Petugas malaikat membawa bacaan sholawat orang tersebut, hatta yaji'a biha, sehingga dia datang membawa bacaan sholawat tersebut wajhar rahman azza wa jalla, menghadap Allah ar-Rahman azza wa jalla. Jadi dilaporkan membawa amal sholawatnya seseorang dihadapkan pada Allah. Fa yaqulu rabbuna, kemudian berfirman Tuhan kita tabaraka wa ta'ala, maha suci lagi maha luhur, idhabu biha, pergilah kalian para malaikat, biha, dengan membawa bacaan sholawat tersebut, ila qabri 'abdi, kepada kuburan hamba, tastaghfiru sahibika, yang membacakan istighfar sholawat itu, li sahibiha, kepada pemiliknya. Bayangkan jika amal soleh kita berubah untuk menjadi cahaya, ada seberkas cahaya bergerak-gerak, kemudian himpunan cahaya ini dihaturkan oleh malaikat pada Rabbul Alamin. Bayangkan ada cahaya dihaturkan, ini adalah cahaya amal soleh, cahaya bacaan sholawat
Dan sholawat ini beristighfar, memohonkan ampun untuk pemiliknya. Astaghfirullah li fulan, astaghfirullah li fulan, dari cahaya sholawat. Begitu dihaturkan kepada Rabbul Alamin, perintahnya bagaimana? Idhab biha, pergi bawa sholawat ini yang membacakan istighfar kepada pemiliknya, bawa ke kuburan hamba sebulan itu. Berarti selama di dunia terhimpun bacaan sholawat terus dihaturkan oleh Rabbul Alamin. Begitu nanti pemilik sholawat tadi meninggal dunia, oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan malaikat petugas pembawa sholat ini bawa bacaan sholawatnya itu, bawa kuburan pemiliknya. Wa tabarru biha ain, dan menjadi tenang dengan sebab bacaan sholawat itu. Dengan sholawat itu ain, matanya menjadi penyejuknya, penyejuk matanya, menenangkannya di alam kuburnya. Orang yang ahli sholawat di alam kuburnya tenang, sholawatnya akan dikirimkan mengunjungi dia dan menjadi penenangnya, teman yang menenangkan. Yang kedelapan, wa min khasa'is sholati 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam an yashfa' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li sahbiha. Dan termasuk keistimewaan sholawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah adapun bahwa Nabi memberikan syafaat, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pemilik sholawat itu, orang yang membaca sholawat. Waqad rawa Ibnu Abi Dawud, maka sungguh telah diriwayatkan siapa Ibnu Dawud. Ini Ibnu Abi Dawud, bukan Abu Dawud. An Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Berkata sahabat Abu Bakar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu haji wada, yaqulu bersabda Nabi, inna Allah azza wa jalla qad wahaba lakum dhunubakum indal istighfar. Sesungguhnya Allah azza wa jalla sungguh telah menganugerahkan bagi kalian untuk dosa-dosa kalian ketika beristighfar. Wa man istaghfara bi niyatin shadiqatin ghafara lahu. Maka siapa yang beristighfar dengan niat yang sungguh-sungguh, Allah akan ampunkan untuknya. Allah akan ampuni untuknya. Wa man qala, dan siapa yang berkata la ilaha illallah raja'a mizanah, maka bacaan la ilaha illallah itu akan mengungguli timbangannya, sehingga timbangannya itu penuh dengan pahala la ilaha illallah. Wa man shalla alayya kuntu syafi'ahu yaumal qiyamah, dan siapa yang bersalawat atasku, aku akan menjadi penolongnya kelak pada hari kiamat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa min fadli sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala Rabbi zidni min Rabbi zidni min Rabbi. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana لكل عوبة، واستر لنا العورات وآله
أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا الاكتساب منا بالمصطفى الرسول أحظى بكل سون صلى وسلم ربي عليه عبد الحق وآله